Kali ini kami mewawancarai khusus Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi seperti menyambung sebelum jeda tadi. Kalau saya bertemu Bapak tidak mungkin saya tidak bertanya soal isu ijazah palsu yang bahkan sudah 4 tahun ini Bapak bergulir, episodenya panjang sekali. Apa pandangan Bapak soal isu yang tidak berkesudahan, soal isu ijazah palsu, Pak? Ya, ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan, dan sebetulnya saya sudah 4 tahun diam, tidak banyak menanggapi. Karena apa? Ijazahnya saya pegang gitu loh. Bapak pegang ijazah? Kenapa? Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu. Karena yang pertama, ada aduan ke Barreskrim. Yang kedua, saya dituduh ijazahnya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu, itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli masih tidak dipercaya gimana. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik, yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung, karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki, meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Tapi menurut Bapak, kenapa? Apa dibalik itu? Menurut Bapak, kenapa harus diturunkan reputasi Bapak melalui isu ijazah ini? Ya, mungkin untuk kepentingan politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main? Kan mesti ada kepentingan politiknya di situ. Tapi sekali lagi, mestinya dalam masa-masa ekstrim seperti ini kita konsentrasi untuk hal yang besar. Untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrim, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robotik, sehingga jangan malah energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan. Menurut Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, ya. Bapak sudah tahu. Gimana? Kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi tidak perlu saya sampaikan. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa lebih baik ini dibawa sampai ke ranah hukum. Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, menfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang. Kalau ada pertanyaan ini akan ke ranah hukum saja, Bapak membawa ini ranah hukum saja, atau ada kemungkinan mediasi? Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik. Untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kan saya bawa. Untuk pembelajaran hukum, memang apa yang Bapak khawatirkan kalau ijazah ini, kasus ijazah ini terus bergulir di luar?
soal Halo semuanya guys, kembali ke channel saya Poin Emas. Mari kita review setiap komentar-komentar netizen. Pak Jokowi kenapa di tak panggil hakim, tidak pernah hadir kalau Pak Jokowi ingin tunjukkan ijazahnya? Betul Pak Jokowi, jangan lupa buktikan di sidang. Oke Pak Jokowi. Ruwet membuat kebenaran selalu sederhana dan jujur, sementara kebohongan selalu rumit dan berkelok dan atau pepatah bijak, berani karena benar, asli, takut karena salah, palsu, sederhana itu. Di sidang di Solo Pak hadir ya. Semua tindakan dan ucapan pasti akan Allah balas. Rakyat juga jadi korban loh. Emang kita sekolah nggak pakai duit. Orang tua kita cari uang setengah mati. Malah dengan mudahnya orang bilang ijazah itu palsu. Era 10 tahun terakhir korupsi merajalela. Semua sektor hancur negara kita. Ciri-ciri orang yang taat hukum ya harus menyelesaikan di pengadilan hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku. Westerling pun tersenyum lalu lagu Mas Iwan. Alasannya ketebak emang palsu kalau nggak berani tunjuki ijazah aslinya. Penuh drama, sen kiri belok kanan. Kita sediakan panggung buat yang selalu komentar tentang hal ini. Yang melaporkan pencemaran nama baik harus juga membuktikan. Mumplet saja tinggal ditujukan toh Pak. Keadilan memang susah didapat di dunia. Tunggu aja keadilan dari yang maha kuasa, yang maha adil. Bahayanya media itu kalau sudah selesai suatu tuduhan masih bergulir permasalahannya bagi orang yang masih baru buka dan nonton video. Bolak-balik dibentak. Pak Kasmojo galak sekali. Rakyat itu cerdas. Kebenaran itu simple ditunjukin beres, tapi kebenaran gak bakal padam. Benar ada kepentingan politik demi anak masih ingusan dipaksakan jadi wapres. Kirain wawancara eksklusif, ada sesi menunjukkan ijazah seperti Arsul Sani. Gimana mau dibuktikan orang sedang Bapak yang pegang tanda buktinya? Coba Bapak yang buktikan biar jelas asli atau palsu Pak. Logika saja, kalau memang ijazah asli pasti bangga untuk menunjukkan. Tahu 4 tahun seharusnya dari kemarin Bapak tunjukkan. Pas seharusnya Bapak bangga tidak seperti ini. Ijazahnya akan ditujukan nanti di pengadilan akhirat. Kita tunggu mau lihat nanti di pengadilan. Jangan tidak sampai perkaranya pengadilan itu. Memang iman yang bisa membuat orang jadi baik, bukan jadi pembuat sumber masalah. Nggak gitu juga kali Pak. Berarti Bapak pengen ini berlarut-larut. Saya rasa mumblet. Barang sudah tersangka lur, tinggal nunggu waktu. Ngopi dulu lur. Inilah contoh seorang mantan presiden yang jiwa kebangsaan, yang tidak meragukan bayangkan selama 10 tahun dah jadi presiden, dihujat, dihina, dimaki, semua keluarganya hanya diam alias nimrom. Bapak mempunyai sifat yang sangat mulia. Kampanyenya demi rakyat kok diminta rakyat hanya sebatas kertas saja, repot apalagi uang. Takut ketahuan makanya nggak ditunjukin. Komentar yang benar aja sabar nunggu sidangnya. Tinggal tunjukin ijazah di depan hukum, malah suruh sidang sampai pengacara yang dibayar. Mulyono itu mulutnya benar, katanya dulu akan dibawa nanti ditujukan, nunukan. Amit-amit negara hancur korup makmur. Ada pejabat publik jangankan cuma ijazah kekayaan pun harus dibuka publik. Intinya kalau asli pasti berani dan bangga, kalau takut udah pasti sebaliknya. Bohong adalah karya yang terbaik. Ya Allah orang baik memang Bapak kita ini. Semoga Bapak kita dikuatkan. Tinggal tunjukkan apa susahnya.
Betul Pak, mereka sudah bikin fitnahan dan kejam, kegaduhan dan lain-lain lewat jalur hukum. Itu lebih bijak dan baik. Betul Pak Kadek. Yang menuduh yang harus membuktikan, sangat setuju Pak Dek. Biar tambah panas barisannya. Mampir saja ke rumah ya, sambil lihat-lihat ijazah deh. Memang kayak punya ijazah, kalau punya seperti sudah ditujukan, apalagi lulusan UGM ya, sudah cerdas, logika sederhana saja. Mau percaya tapi gak sesuai sama hati dan akal sehat. Betul Pak, masa menuduh kok nggak punya yang asli, kan lucu, sedangkan yang asli kita pegang. Setuju Pak Dek, pembelajaran bodohnya mereka nggak sadar sampai pengadilan. Bertobatlah sebelum mati, jangan korbankan akhirat demi dunia yang hanya sedikit. Akui kesalahan, semoga meringankan bebanmu kelak, karena Tuhan yang maha mengetahui apa yang diperbuat makhluknya. Kalau si asli tukang bohong, pasti ada kebohongan. Ayo kita lihat pengadilan ditujukin enggak ke hakim waktu sidang. Dibuktikan di pengadilan itu yang paling betul, biar tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau langsung tunjukin, keenakan bagi yang suka fitnah. Pertanyaan hostnya kurang ekstrim tentang ijazah. Maling gak akan ngaku maling, pasti menutupi malingnya. Memang tidak ada ijazah, welcome deras jadi presiden di Republik Indonesia. Sehat selalu Pak De. Betul, isu ini harus bawa ke pengadilan. Jika tidak, ini sangat berbahaya bagi pejabat negara yang lainnya. Selalu alasannya karena politik. Ijazah paling sakit di dunia, layak masuk Guinness of Record, dan korbannya udah 8 orang. Kalau punya ijazah enggak ribet. Bagus Pak Jokowi, setuju, lanjutkan. Hahaha, gila. Kalau ringan tidak harus memenjarakan orang Pak, sudah 2 orang, mau beberapa lagi dipenjarakan. Ditanya ijazah kayak ditanya aib, malu disembunyikan, bukti kepalsuannya banyak, bukti asli yang gak ada. Tangkap dan penjarakan terlebih dahulu. Pasti kepentingan politis 100%. Udah tunggu aja, karmanya bentar lagi akan terungkap. Kalau orang yang berpikir secara waras tidak akan mempermasalahkan hal-hal yang sepele, justru malah bisa meremehkan, merendahkan kredibilitasnya sendiri.